Ngomongin web apps, kita akan sering banget ketemu sama yang namanya elemen HTML form. Elemen HTML form ini merupakan sebuah HTML elemen yang dipergunakan untuk menginput apa yang user pengen masukkan datanya gitu ya. Teman-teman bisa bayangin si form di web ini kayak formulir kertas kalau misalkan teman-teman lagi misalkan di bank ataupun mau apply kerja sebelum sekarang zamannya masif online ya. Bisa bayangin kayak teman-teman dikasih kertas sama HRD terus suruh ngisi nama, tanggal lahir, tempat tinggal dan lain-lain. Nah, itu kan sebelumnya pakai kertas. Nah, kalau sekarang dengan zamannya web apps kayak gini, ini tuh kita tinggal gunain aja sih HTML formnya gitu ya. Dan ini tuh banyak banget dipakai. Jadi bakal sering nemuin form kalau misalkan teman-teman ngoding front end gitu ya. Oke, kita langsung aja di sini buka sampelnya. Jadi gue udah bikin sampelnya, basic form concept biasa di sini heading 1. Kemudian gue bikin div class, ada juga gue bikin elemen HTML-nya si form ya. Jadi untuk dia itu sebagai koleksi ketika nanti user pengen memasukkan sebuah data gitu. Nah, form ini bisa buat kita manipulasi di frontend aja ataupun nanti bisa advance-nya ya, bisa kita kirim ke server, ke web server gitu. Contohnya bukan cuman di aplikasi ini aja, tapi bisa dikirim ke aplikasi yang lain gitu. Misalkan kita mau login, data data loginnya itu ada di aplikasi lain atau di web server yang lain, itu bisa menggunakan si form ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba baca dulu si elemen formnya. Di elemen form ini gue bikin satu buah atribut ID, namanya atau value-nya itu form data. Kemudian di bawahnya ada dua ya, ada dua field atau input ya di sini. Ada nama, masukkan nama gitu ya, sama hobi, masukkan hobi. Kita bikin simple dulu aja ya. Nah, dari kedua ini kita tentu ekspektasinya adalah bisa memasukkan nama di sini bebas apapun itu, sama bisa memasukkan hobi. Nanti setelah disubmit, kita pengen ngirimin data-datanya dong. Untuk sekarang datanya gue pengen coba munculin aja di bawah di sini nih. Nah, cuma nanti kalau misalkan teman-teman udah lanjut lagi bikin formnya, teman-teman bisa pakai si form ini buat ngirim data ke web server, gitu ya. Oke, kita langsung aja seperti biasa untuk mendapatkan si data dari HTML-nya ini, berarti kita butuh identifier. Identifiernya itu si form ID-nya ya, form data nama value-nya gitu. Nah, di form data ini berarti kita perlu untuk mendeklarasikan di si script-nya di sini ya. Jadi di script ini kita perlu deklarasi. Kita bikin aja const submit form ya, gini. Seperti biasa dokumen get element by ID, kemudian masukkan si identifiernya. Identifiernya apa? Tadi identifiernya itu form data. Berarti kita di sini masukkan form data. Nih. Oke. Setelah kita mendeklarasikan atau kita bikin variabel yang mana variabel submit form ini di-assign si formnya ya, di-assign si formnya. Habis itu kita pengen ngehandle si eventnya. Kita pengen pakai add event listener ya. Jadi di sini kita tulis saja submit form add event listener. Parameter yang pertama itu eventnya. Eventnya apa? Kita punya form, berarti kita pengen kirim apa yang kita isi ya. Kita pengen kirim apa yang kita isi, entah itu ke front end-nya aja di sini, ke tampilannya aja, atau ke web server gitu ya. Berarti di sini kita butuh yang namanya itu submit. Kalau biasanya kita on click di sini, kita bakal ngirim, kita submit gitu ya. Terus parameter yang kedua function-nya gitu. Oke, di parameter yang kedua kita masukkan si function. Kalau misalkan ini udah disubmit, kita mau ngapain gitu ya. Oke, kita pengen ngedapetin value dari si nama di sini. Maksudnya gimana? Kita kan di sini masukin data ya, masukkan nama, misalkan di sini nama gua Ricky gini. Kita tuh pengen dapetin value ini kan. Berarti kita harus ngeget juga tuh buat ngedapetin si value-nya. Nah, gimana caranya kita ngedapetin value-nya? Seperti biasa kita bisa menggunakan si dokumen. Nah, oke, kita di sini bikin aja
misalkan variabel lagi nih biar gampang ya. Variabel misalkan di sini ada input name sama input hobi. Kita bikin masing-masing satu buah variabel. Kita samain aja di sini. Input name sama dengan kita ambil dokumen get element by ID kayak gini. Kemudian kita masukkan seperti biasa identifiernya. Identifiernya berarti dapat dari atribut ID untuk yang sekarang ya. Di sini ID-nya itu adalah input name dan yang nanti juga input hobi. Berarti kita tinggal masukin aja satu persatu ya. Di sini input name. Kemudian karena kita butuh value, berarti kita tinggal tambahkan di sini value-nya. Value gini. Kita dapetin value-nya dari si formnya ya, dari si input yang nama ini kita dapetin value-nya. Nanti juga dari si input hobi kita dapetin juga value-nya gitu ya. Oke, kita copy aja yang ini, kita paste. Di sini kita ganti input hobi. Jangan lupa diganti ininya, berarti jadi input hobi. Samain sama si ID yang ada di field input hobi. Di sini harus sama karena kita butuh ngedapetin identifiernya gitu ya. Oke. Kita udah dapet nih keduanya, atau enggak kita coba console log dulu ya. Misalkan di sini. Console, salah di atasnya ya, harus di dalam si functionnya console.log. Kemudian di sini kita dapatkan misalkan input name, kita kasih tanda input name. Kemudian kita copy di sini input hobi. Di sini input hobi. Save. Sekarang kita coba untuk ngekirim ya. Coba aja di sini refresh. Misalkan hobi ngoding misalkan. Terus ini kita coba buka inspect console submit. Nah, lihat ada nih ngoding ya. Input hobinya. Itu kita udah bisa munculin. Nah, ini kenapa dia cuma muncul satu? Muncul satu karena kita itu belum menggunakan yang namanya event prevent default ya. Jadi sebenarnya di sini kita bisa nih ya. Kita coba di sini tambahin satu buah argumen di sini atau parameter event. Nah, di sini kita coba bikin event prevent default. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi gini. Ketika kita ngisi form nih ya, ngisi form di sini misalkan Ricky, terus hobinya ngoding misalkan. Kalau kita submit, kalau kita nggak pakai si prevent default ini, dia akan nge-refresh nih. Submit dia bakal nge-reload gitu, nge-refresh. Ketika kita ngegunain si prevent default ini, dia nggak bakal nge-refresh lagi si page-nya gitu. Makanya ketika kita coba klik di sini, nah dia muncul nih Ricky dan ngoding gitu ya, sesuai yang ada di sini. Nah, kita akan pakai si event prevent default ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Kita udah dapetin si inputnya nih. Input nama udah dapet, input hobi juga udah dapet. Selanjutnya kita pengen ngemanipulasi si halaman HTML-nya. Kita pengen buat bikin kayak misalkan ada udah masukin nama, masukin hobinya apa, kita pengen munculin di sini pesannya ya. Oke, langsung aja berarti di sini kita hapus konsolnya. Terus di sini kita misalkan bikin variabel untuk memunculkan nanti si updatean dari formnya. Oke, kita bikin aja di sini. Const misalkan apa ya? After submit content misalkan. Nah, gini. After submit content, kemudian kita isi seperti biasa dokumen get element by ID. Terus kita masukkan identifiernya. Nah, di sini gue udah bikin nih ada elemen H2 dengan identifiernya itu after submit form. Nah, berarti gue tinggal masukin ke sini nih. After submit form kayak gini. Save. Setelah after submit form ini kita deklarasiin ya dengan nama after submit content, sekarang kita tinggal munculin si kontennya gitu. Kita tinggal munculin si kontennya. Cara untuk munculin si kontennya berarti setelah kita dapetin ini, kita tinggal tambahin aja after submit content.
kemudian inner text. Apa yang mau kita munculin? Gitu ya. Kita pengen ngedapetin dua value ini nih, input sama input name sama input hobby. Nah, di sini kita bisa pakai interpolation. Kalau di JavaScript pakai backtick ya, ini. Misalkan di sini berarti halo kayak gini ya, dolar kayak gini, halo input name kayak gini. Misalkan di sini halo, koma nama saya input name, kemudian di sini koma hobi saya. Di sini berarti tinggal panggil input hobi kayak gini. Kayak gini, senang berkenalan dengan Anda gitu. Ya, kayak gini. Jadi kita udah ngedeklarasiin si after submit content. Tujuannya supaya nanti yang di H2 ini kita akan manipulasi gitu ya. Terus apa yang dimanipulasi? Manipulasinya itu kita nambahin inner text. Inner text, halo nama saya input name, dapat dari input name-nya. Kemudian hobi saya input hobi, dapat dari input hobinya. Kemudian terusan dari teksnya. Nah, setelah itu kita prevent default gitu ya. Oke, kita save. Kita refresh. Sekarang tujuannya kita pengen munculin si yang teks ini ke sini ya, ke bawah submitnya. Kita langsung aja refresh. Ini udah Ricky hobi ngoding submit. Nah, udah berhasil ya. Kalau dilihat di sini ini tuh udah dynamic nih. Nama Ricky-nya dia akan di sini, hobi saya ngoding ini dynamic udah. Kalau misalkan kita ganti di sini ya, nama Ricky jadi Mamat. Hobinya misalkan catur gitu ya. Submit. Nah, dia udah berubah tuh. Mamat, hobi saya catur. Senang berkenalan dengan Anda. Nah, ini fungsi dari form. Kalau yang sekarang ini dia cuman manipulasi HTML di sini doang, belum persisten ke database. Nah, nanti teman-teman bisa ngirim si value dari formnya ini ke web server, ke aplikasi lain gitu. Nah, caranya nanti di formnya ini ada lagi atribut lain. Di sini nih, bukan cuman ID, tapi di sini ada atributnya itu action. Ini diisi tuh kayak URL-nya. Terus juga di sini ada metodenya, diisi sama misalkan post atau patch gitu. Jadi nanti makin kompleks kalau udah ke depannya. Jadi si form ini kelihatan sederhana, tapi kalau udah makin kompleks itu lumayan jelimet. Jadi konsepnya ini harus benar-benar dipahamin gitu ya. Oke, ini sudah cukup. Mudah-mudahan bisa paham. Stay tune terus. Salam programmer best friend.